Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak brosur hari ini Ahad 20 November 2022 yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Dengan mengambil tema tasyabbuh bagian yang pertama. Pengertian tasyabbuh. Tasyabbuh berasal dari bahasa Arab tasyabbaha yatashabbahu tasyabbuhan. Berarti menyerupai atau meniru terhadap sesuatu. Secara istilah, tasyabbuh adalah sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya, baik dari tingkah laku, penampilan, hingga sifat-sifatnya, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Allah melarang kita kaum muslimin dalam cara beragama seperti orang-orang yang telah diturunkan kitab kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Di antara kerusakan cara beragama orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut adalah: 1. Mereka menjadikan orang-orang alimnya, rahib-rahibnya, para pemimpinnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka lebih mentaati para pemimpinnya daripada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasaral masihu ibnullah zalika qauluhum bi afwahihim yudhahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 30 sampai 31.
Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati summa anzur anna yufakun. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang yang sangat benar. Kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, ahli kitab, tanda-tanda kekuasaan kami. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling dari memperhatikan ayat-ayat kami itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72 sampai 75. 2. Para pemimpinnya suka merubah ayat-ayat Allah, sedangkan orang awamnya bertaklid kepada para pemimpinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum ummiyyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Dan di antara mereka ada orang yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab yakni Taurat, kecuali dongengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan.
Quran surat Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk yukharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i yaquluna in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tauhu fahdharu wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini, yakni yang sudah diubah-ubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Quran surat Al-Maidah ayat 41. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 75. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran surat Al-Maidah ayat 15. 3. Mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastukhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshabun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila
Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anf wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, yakni dalam Taurat, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dan kami iringkan jejak mereka, yakni nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44 sampai 47. 4. Mereka berbuat bid'ah dengan mengadakan peraturan tidak beristri atau tidak bersuami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha
wa atainal ladzina amanu minhum ajrahum katsirum minhum fasiqun. Kemudian kami iringkan di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepada Injil, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rohbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hadid ayat 27 bersambung.